pribadi yang jalan, dibilang itu hantu. Tapi kan itu bukan hantu, itu Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Dia bilang, tenanglah, ini aku. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, terlebih dulu, baiklah kita memiliki hati yang tenang untuk menghadapi setiap persoalan kita. Dengan hati yang tenang itu menunjukkan betapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena begitu besar kita percaya kepada Tuhan, otomatis hati kita akan tenang. Karena kita percaya pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu-lagu ini. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Beri pujian, hormat dan peninggalannya bagi Tuhan Yesus, sebab Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tempat ini, di dalam segala keterbatasan kami, justru di dalam segala ketidakmampuan kami, Tuhan hadir dan mau menyatakan kuasa-Mu yang besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, puaskan jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Puaskan dahaga kami, sebab hati kami merindukan firman Tuhan. Kami mau diajarkan, mau dibentuk untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Tuhan, kami datang berharap berjumpa dengan pribadi yang agung dan mulia. Kami mau datang serahkan segala beban permasalahan hidup kami. Kami mau tanggalkan setiap beban dosa kami, supaya kami dapat Kau sucikan, Kau layakan dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah, Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Beritahukan kepada kami rahasia akan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami penuh dengan segala kewaspadaan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Hari ini hamba-Mu bermitra sekali lagi dengan Engkau, untuk sampaikan isi hati-Mu dan untuk melepaskan segala tawanan jiwa, tubuh dan roh kami. Dibebaskan, dilepaskan, dipulihkan, disembuhkan, dan dimerdekakan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap mendengar, dan biarlah benih firman Tuhan berbuah lebat di tanah hati kami yang paling subur. Dan segala pekerjaan roh-roh jahat yang mengudara di tempat ini, yang mengganggu jalannya konsentrasi ibadah, yang mau mencuri kebenaran firman Tuhan, telah diikat, dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dan jangan kembali lagi menyusup dalam pikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar sabda-Mu. Haleluya, amin. Kalau Bapak Saudara silakan duduk. Saya minta tolong untuk terus ditemani dengan pemain keyboard ya. Biasanya Bapak Suliang ya, cukup terkejut saya mendengar kabar keadaan beliau. Namun saya berseru dan berdoa, tidak ada mustahil bagi Tuhan untuk memberi kesempatan memulihkan dan menjamah, menyembuhkan Bapak Suliang ya. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Gembala di tempat ini, Ibu Pendeta Eli, dan juga Bapak Gembala, Bapak Chandra. Yang tadi saya senang datang 5:30 sudah ketemu ya. Biasanya jam 6 itu agak-agak mepet baru ketemu. Tapi hari ini ternyata Ibu Gembala, Pak Gembala sudah standby ya.
Jadi kami senang bisa ngobrol-ngobrol dulu tadi. Dan tadi saya banyak bincang dengan Pak Chandra. Hati saya merasa, wow, memang firman sore ini tidak boleh diganti ya. Tadi saya sudah berpikir saya mau nyampein tentang panggilan Tuhan aja lah, seperti apa yang Tuhan panggil Yunus ya. Yunus pergi ke Niniwe dan saya mau bagikan itu. Tapi setelah ngobrol dengan Pak Chandra, hati saya tetap bergerak kepada firman tadi pagi, bahwa tadi pagi itu bicara tentang temanya hari terakhirmu pasti akan tiba, sampaikanlah pesan terakhir. Jadi tadi pagi kami melayani di Villa Tangerang Indah, temanya itu agak serem ya saudara, karena ngobrol dengan Pak Chandra tadi juga saya juga nggak ngerti ya, kok roh ini masih menyala-nyala untuk menyampaikan kebenaran firman. Saya sangat senang ya, dan juga sangat kagum melihat kesehatan Pak Chandra di usia 74 tahun ini, bonus yang luar biasa ya. Dan juga banyak ngobrol, kata Pak Chandra, siapa sih yang tahu usia manusia ya, ada yang 40 juga sudah dipanggil pulang gitu ya, misteri kehidupan. Jadi saya merasa pembicaraan dari tadi ini banyak tentang misteri kehidupan dan bagaimana kita bisa hidup tetap penuh sukacita damai sejahtera di usia senja ya. Oleh sebab itu tema ini beresonansi dengan kuat, saya nggak akan ganti. Hari ini temanya saya ulangi adalah hari terakhirmu pasti akan tiba, sampaikanlah pesan terakhir. Nah langsung saja kita buka di 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 8. Kita mau belajar bersama Roh Kudus. Roh Kudus akan singkapkan pengajaran kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kalau nggak dirubah temanya, saya yakin beberapa jemaat yang sudah datang membutuhkan firman ini. Siapkan dirimu, pasang sabuk pengaman, kita mau segera take off. Ini pesawatnya mau lepas landas, harus konsentrasi penuh supaya nggak ketinggalan ya. Umat Tuhan binasa karena kekurangan pengajaran ya. Nah sekarang Roh Kudus mau datang dan mengajar kita. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 8. Yang sudah ketemu katakan siap. Nah puji Tuhan ya, saya undang bangkit berdiri. Kita baca bergantian ya. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 8. Saya baca 1 dan terus sampai ke 8 bergantian. Saya baca terlebih dahulu. Ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan matanya ke arah ini dan dia berkata kepada Tuhan, Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi saya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memakari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arah. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Yesaya telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga. Amin, puji Tuhan. Silahkan duduk saudara. Yang berbahagialah yang baru saja membacakan firman Tuhan ya, karena imannya dibangun dari pendengaran akan firman Tuhan. Namun akan lebih berbahagia kalau Anda tidak hanya sekedar membaca, merenungkannya, terima pengajaran dari Roh Kudus dan Anda simpan di dalam hatimu dan kerjakan. Artinya menjadi pelaku firman. Ya, jadi sore malam hari ini ada 2 hal yang sangat penting Bapak Saudara. Yang pertama adalah tentang hari terakhirmu pasti akan tiba. Itu bagian yang pertama. Yang kedua nanti sampaikan pesan terakhirmu. Saya sangat yakin
Banyak anak-anak Tuhan yang tidak peduli dengan hal ini. Bahkan dia pikir ya sudah mati-mati saja, tak pernah tinggalkan pesan terakhir. Ini hal mau bicara tentang apa ya? Ya, jadi saya ulangi, hari terakhirmu pasti akan tiba. Jangan sombong. Tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Chandra, nggak ada satu orang pun yang tahu kapan akan mati. Ya, dan ada pesan terakhir yang harus disampaikan kepada keluarga yang Anda cinta. Jangan cuma pikir diri sendiri. Mati ya sudah mati, ada PR loh. Sampaikan pesan terakhir. Poin yang pertama kita segera baca ayat pertama ya. Hari terakhirmu pasti akan tiba. Karena ayat pertama tadi firman Tuhan ngomong seperti ini ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Coba kita renungkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Maksudnya apa sih? Akan tiba waktunya bagi kita, entah kapan di hari-hari tertentu kita juga pasti akan jatuh sakit dan hampir mati. Tadi saya tanya Pak Chandra, Bapak pernah nggak jatuh sakit yang parah? Nggak pernah, puji Tuhan ya. Lalu tanya rahasia hidup sehat sampai usia 74. Tapi manusia nggak luput dengan peristiwa yang dialami Hizkia. Hizkia ini divonis jatuh sakit dan hampir mati usia 39 tahun. Bapaknya namanya Ahaz, Raja Ahaz, punya anak Raja Hizkia. Bapaknya mati muda umur 36. Bapaknya super jahat, kelakuannya jahat sekali. Tapi punya anak, lo kok genah bahasa Jawa. Habis ketemu Pak Chandra jadi ketularan bahasa Jawa ya. Kok jadi baik? Jadi Bapak Saudara jangan pernah hakimi orang. Saya ditanya Pak Chandra pertanyaan sulit, kalau saya nggak bisa jawab, saya cuma senyum, saya bilang saya perlu kita tahu latar belakangnya ya. Karena Alkitab pun menulis keadaan Raja Ahaz, bapak yang jahat tuh kok punya anak, anaknya baik. Kejahatan Raja Ahaz ini Bapak Saudara, penyembah berhala, menyembah patung, pokoknya membawa kemurtatan bagi bangsa Israel. Tidak mengajak bangsa Israel menyembah Allah Israel, malah menyembah patung-patung berhala. Dan lebih gila lagi, Raja Ahaz ini menggoreng anaknya hidup-hidup dijadikan korban bakaran. Kurang apa tuh? Kejahatannya sangat mengerikan. Tapi kok bisa lahir anak yang lain yang disebut Hizkia? Kok bisa baik di mata Tuhan? Dikatakan Hizkia ini raja yang baik dan berkenan di mata Tuhan. Tapi ada satu misteri kehidupan kalau Bapak Ibu renungkan. Hizkia mati muda, divonis mati muda di usia 39, bapaknya usia 36. Percaya saja, karena saya sudah pelajari, Anda boleh cek di 2 Raja-Raja 16-17 ketahuan semua usianya berapa. Coba Anda renungkan. Ya pantaslah Pak, wong bapaknya jahat mati muda mah, ya kan? Ya memang sudah sewajarnya wong hidupnya jahat kan, gitu ya. Tapi kenapa Hizkia yang baik di mata Tuhan, berkenan di mata Tuhan, tulus hati dan setia, menjauhi kejahatan, kok di usia 39 bisa jatuh sakit dan hampir mati? Berarti kan dia punya satu penyakit yang tidak tersembuhkan di zaman itu. Kalau di ayat 7 ayat 8 tadi dikatakan apa? Sembuhnya gara-gara kue ara. Loh, kue ara itu kalau zaman dulu ya, itu kan dari buah ara mungkin diolah jadi kue. Kalau mungkin kejadian di daerah Sewan ini ada orang sakit ya, mungkin bukan diambil kue ara, mungkin ada kue keranjang ya. Kemarin Imlek kue keranjang disuruh ngambil ditempelkan ke bara. Bara itu apa sih? Bara itu gini, satu luka yang terbuka itu udah dagingnya tumbuh penuh nanah dan penuh darah. Ya, orang bilang sudah ngeri dan mohon maaf menjijikan, itu bara. Jadi udah borok itu kan daging yang tumbuh dan kayak borok dan penuh darah dan nanah yang menjijikan, itu bara. Nah kalau itu sekedar cuman sakit kulit kan disembuhkan bisa. Tapi kalau hampir mati, saya curiga Bapak Saudara, karena tidak ditulis sakit detailnya apa, jangan-jangan kanker stadium akhir. Karena kita pernah melihat ada orang yang mohon maaf kanker payudara, pernah itu selain mengeluarkan nanah juga ada daging yang tumbuh keluar. Jadi ini kemungkinan besar Hizkia menderita juga satu penyakit yang sangat parah. Namun ajaibnya kok pakai kue ara ditempelkan sembuh. Lah itulah Tuhan kita Bapak Saudara. Kita nanti akan belajar. Kok bisa ya? Solusi Tuhan itu kadang itu sederhana melampaui logika kita. Iman ya memang harus kayak begitu Bapak Saudara, melampaui pikiran kita. Gak boleh kita nggak percaya. Wong saya sudah keliling ke rumah sakit di Indonesia, ke Malaysia, Singapura, sudah dokter angkat tangan kok ketemu hamba Tuhan modelnya aja nggak meyakinkan, cuma disuruh maju didoakan mosok sembuh. Ya kurang lebih sama kan Hizkia ini. Pakai kue ara ditempelkan sembuh. Nah, tapi kita mau kembali dulu ke poin yang pertama tadi. Pada hari terakhir
akan tiba dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa lari, kita nggak bisa menghindar. Sesehat dan sekuat apapun kita, tetap akan mengalami yang namanya pengalaman jatuh sakit. Percayalah Pak. Anda mau bilang saya nggak mungkin Pak, saya itu olahraganya oke, jaga makanan Pak, tidur cukup, saya selalu taruh beban pikiran itu nggak lebih dari sehari. Stres ya sebentar aja saya kelola. Percayalah, tetap suatu hari Anda akan jatuh sakit dan hampir mati. Percayalah. Nah, memang harus diamini karena kita akan mengalami. Kenapa? Karena tubuh jasmani ini kan mengalami penuaan, menjadi lemah dan menjadi tua. Ya tidak mungkin stamina kuat terus. Pasti akan suatu hari rentan untuk jatuh sakit dan mendekati kematian. Ya. Dan tidak sedikit juga yang jatuh sakit dan akhirnya nggak hampir mati, langsung mati, alias tutup usia. Nah, saya coba teliti. Menurut Badan Pusat Statistik, angka harapan hidup orang Indonesia itu maksimal 71 tahun. Makanya tadi ngobrol dengan Pak Chandra, ini tetap harus disampaikan firman ini. Tidak boleh lari dari kehendak Roh Kudus. 71 tahun angka harapan hidup. Jadi kalau Pak Chandra sudah 74, waduh bonus dari Tuhan luar biasa ya. Dan biasanya kalau yang ibu-ibu, angka harapan hidupnya lebih tinggi. Oleh sebab itu kita harus hidup waspada dan berjaga-jaga, karena hari terakhirmu itu akan tiba. Kita harus menyadari Bapak Saudara bahwa ternyata manusia nggak bisa hidup selama-lamanya. Ada loh orang yang lupa ingatan, yang nggak mau mikir, dia merasakan hidup selama-lamanya, jadi terus hidup sembrono dalam kehidupan di dunia ini. Ingat bahwa angka harapan hidup itu makin merosot, nggak bisa makin hidup panjang. Kenapa? Karena ada beban masalah hidup yang berat, sampai stres dan depresi. Itu akan menggerogoti kesehatan Anda. Dan ada beban dosa yang dibiarkan datang dan pergi tapi nggak pernah beres. Coba Anda renungkan ya. Saya nggak perlu menuduh siapapun, tapi kalau saya sudah ngomong seperti ini, Roh Kudus pasti sudah beritahu. Apa itu? Ya tadi yang Anda mulai kena itu. Misalnya Roh Kudus berkata, bereskan dosa kenajisan. Ya kalau Minggu saya beres Pak, tapi Senin sampai Sabtu saya kambuh lagi. Saya lakukan kejahatan yang sama, namun hari Minggu saya berseru Tuhan tolong lagi, Senin sampai Sabtu jatuh lagi. Dosa apa lagi? Roh Kudus pasti sudah beritahu. Ini beban dosa yang terus dibiarkan datang dan pergi, tidak pernah mengalami kelepasan yang sepenuhnya. Ini juga berbahaya bagi kesehatan Anda Bapak. Karena tubuh Anda akan mengalami kemerosotan. Orang yang terikat dengan berbagai jenis dosa akan menggerogoti kesehatan tubuhnya. Misalnya dosa yang paling simpel, suka gosip dan bohong. Coba kalau Anda nggak mau bereskan dosa yang sederhana ini, Anda akan terus dibawa pada kebohongan demi kebohongan. Jadi Anda seperti hidup dalam dunia yang lain. Ada yang suka menggosip dan memfitnah, ujung-ujungnya Anda tinggal dalam kebencian dan menimbulkan banyak luka dalam kehidupan orang lain. Anda jatuh dalam dosa, misalnya kecanduan barang tertentu, ya, misalnya kecanduan rokok, minuman keras, coba dicek, kan menggerogoti kesehatan. Jadi ingat loh, beban dosa ini jangan dianggap enteng. Kalau Anda memang peduli dengan kehidupanmu, mulai pikirkan, aku harus bereskan beban masalah hidup. Memang namanya orang hidup pasti ada masalah, tapi bisa nggak kalau mengutip kalimatnya Pak Chandra tadi, hidup yang apa tadi, yang semeleh apa tadi itu bahasa Jawanya, yang nggak usah terlalu dipikirin lah, serahkan kepada Tuhan, easy going gitu loh. Hari ini selesai ya selesai, jangan dipikirin terus ya, karena itu menggerogoti kesehatan kita. Dan ingatlah selalu Bapak Saudara, saya beritahu, hidup kita itu kan sesungguhnya cuma pengulangan aja dari tahun ke tahun. Hidup itu cuma pengulangan 7 hari. Apa? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 hari diulang-ulang selama bertahun-tahun, nunggu kapan kuota hidupmu habis. Jadi kalau Anda menyadari ini, tinggal ditunggu aja nanti pas habisnya hari apa. Mungkin Senin, Selasa, Rabu, tiap orang bisa beda-beda ya. Ingat bahwa 1 dari 7 hari itu suatu hari akan menjadi hari terakhirmu di dunia ini. Jadi jalani hidupmu dengan penuh kewaspadaan. Bereskan segala beban yang merintangi Anda untuk nanti bisa terima terobosan dari Tuhan. Tuhan mau melepaskanmu, Tuhan mau membebaskan segala ikatan dan beli. Amin. Tadi saya singgung tentang kuota hidup. Ya, kuota hidup itu gampangnya gini, kuota pulsa. Semua orang di sini, bahkan tadi Pak Yuri ini, apa yang dipanggil dengan engkong ini tadi ya, ngobrol dengan saya sangat semangat, rajin foto bisa kirim kan butuh pulsa ya. Kalau beli pulsa
Misalnya 16 giga 100.000. Nah kalau sudah habis, ya kan harus beli lagi. Jadi kuota itu artinya apa? Jumlah batasan. 16 giga 100.000 satu bulan. Artinya kalau sudah satu bulan ya lewat, harus diisi ulang. Itu kuota. Nah kuota kehidupan juga sama. Jumlah batasan limit usia kita. Nah celakanya nggak ada yang tahu kapan kuota hidup kita mau habis. Dan lebih celaka lagi kalau mau ditambah nggak bisa. Mau ditop kemana? Mau beli ke warung mana untuk bisa menambah kuota hidupmu, Bapak Saudara? Setiap orang tidak tahu kapan kuota hidupnya habis. Setiap orang juga tidak tahu berapa lama panjangnya kuota hidupku. Ya, jadi Bapak Saudara, hiduplah dengan penuh kewaspadaan, karena kita tahu bahwa Hizkia pun mengalami yang namanya pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Berarti kita juga harus siap suatu hari nanti di antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, entah di tahun yang keberapa, kita akan mengalami pengalaman yang sama. Jatuh sakit dan hampir mati, bahkan mati. Berarti harus terima fakta bahwa manusia itu akan mengalami kematian. Amin. Ya harus siap, Bapak. Karena firman sudah menyiapkan kita. Tapi faktanya begini, ini faktanya gak cuma orang dunia, orang Kristen itu banyak yang punya pemikiran begini. Kematian itu kan akhir dari segala kesusahan dan penderitaan di dunia. Ini pikiran ini meracuni banyak orang percaya. Kematian dianggap akhir dari segala kesusahan dan penderitaan di dunia. Kematian dianggap sebagai jalan keluar dari beban permasalahan hidup, seolah-olah kalau sudah mati bebas dari beban penderitaan hidup. Nah ini kebenaran palsu yang menyesatkan banyak umat Tuhan di akhir zaman. Yang tadi saya katakan itu adalah semuanya salah besar. Kalau Anda berpikir kematian adalah jawaban dari keluarnya beban masalah hidupmu, dari beresnya beban masalah dosamu, itu kebohongan iblis. Kenapa? Detik Anda mau lari dari beban masalah hidupmu dengan cara kematian, Anda akan berhadapan dengan yang namanya kegagalan. Nah, terus Anda mau lari kemana? Setelah kematian, Anda kira beres nih. Itu daripada stres, dikejar utang, mikirin suami nggak bener, anak juga nggak bener, hidupku sudah nggak ada harapan, mending mati. Setelah mati, Anda berhadapan pada dua kekekalan. Kekekalan surga bersama dengan Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah kalau Anda ternyata dilempar kepada kekekalan api neraka, siapa yang menolongmu, Bapak Ibu Saudara? Antara surga dan neraka itu seperti jurang yang tak seberangi. Dikatakan Bapak Abraham dan orang kaya yang dicampakkan di neraka itu, mereka sampai teriak-teriak, tolonglah aku kepanasan, boleh nggak Bapak Abraham mencucukkan ujung jarinya supaya aku bisa minum? Tuhan bilang nggak bisa. Di antara jarakmu neraka dan surga itu ada jurang yang tak terseberangi. Sampai orang yang dilemparkan di neraka ini bilang, kalau gitu tolong peringatkan saudara keluargaku yang masih hidup. Tuhan jawab apa? Lah kalau nabi-nabi dikirim aja nggak bisa mentobatkan keluargamu, apalagi dikirim dari surga untuk mentobatkan keluarga. Jadi ini penting sekali Bapak Saudara. Kita harus waspada bahwa setelah kematian ada yang namanya kekekalan. Makanya siapkan diri baik-baik. Ya. Lukas 12 ayat 20 saya kutip ayat ini. Hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jika jiwamu diambil daripadamu, apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Coba dijawab. Ya, untuk siapa? Jadi kalau ada di tempat ini yang masih berpikir hidupnya itu sembrono, nah yang dipikiran cuman harta, duniawi, hawa nafsu, tidak pernah peduli dengan perkara-perkara rohani, itu tanda-tandanya bahwa Anda termasuk golongan orang yang meremehkan kekekalan setelah kematian. Ya. Saya ulangi, kalau Anda tidak pernah mempedulikan urusan kerohanian Anda, mau iman bertumbuh, mau sabudu, mau buahnya berbuah bagi Tuhan, nggak pernah dipikirin, pokoknya ya hidup itu susah, kenyataannya hidup itu susah, beban penderitaan banyak. Nah, siap-siap aja bahwa Anda akan masuk golongan orang yang nanti ketika Anda pikir kematian jawaban, ternyata enggak. Anda bertemu dengan kekekalan yang jauh lebih merumitkan hidupmu. Dan celakanya sudah tidak bisa bertobat dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong Anda. Termasuk pendeta sehebat apapun, dia masih di dunia, Anda sudah di kekekalan yang lebih tidak bisa lagi dijangkau. Jadi sekarang Anda renungkan bahwa semua harta kekayaan yang dikumpulkan selama Anda hidup di dunia ini tidak akan pernah dapat Anda bawa
dan tidak pernah Anda dapat nikmati di kekekalan di kerajaan surga. Jadi bijaksanalah. Saya ngomong begini enggak ngomong beritahu supaya Anda tidak perlu kerja ya, tidak. Hartamu itu loh, kau taruh di mana? Hatimu tergantung dari mana hartamu berada kan? Dan juga sesukses sehebat apapun Anda di dunia ini, mau jadi orang hebat, orang yang luar biasa, ingat, kesuksesan Anda, kehebatan Anda tidak akan pernah dapat menjamin Anda dapat mencapai kekekalan pada kerajaan surga. Jadi apa gunanya berlimpah harta di dunia namun kita miskin di hadapan Tuhan? Ini perenungan kita. Nah, oleh sebab itu kita mulai tahu, oh kalau gitu aku mau dong kumpulkan harta, seperti Tuhan pernah berfirman kan di Matius, dikatakan begini, jangan kumpulkan harta di bumi karena ngangkat merusaknya, pencuri membongkarnya dan mengambilnya, tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga karena ngangkat tidak akan merusaknya, pencuri tidak akan membongkarnya. Tuhan sudah kasih nasihat kan, ya berarti kita harus mulai pikirkan, oh kalau gitu gua mau nih kumpulkan harta di surga. Lah banyak orang juga nggak mau mengerti arti ayat ini. Dipikir kumpulkan harta di surga ya berarti nanti kan kumpulkannya setelah di surga kan? Bukan. Di surga nggak ada kerja loh saudara. Yang ada cuma menikmati hadirat Tuhan, ikut memerintah bersama Tuhan di kerajaan surga. Tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit. Pokoknya semua sempurna ya. Jadi mengumpulkan harta di surga itu bukan nanti di surga baru kerja. Bukan. Kumpulkan bagimu harta di surga itu artinya begini. Selama Anda masih hidup di dunia, bekerjalah, kumpulkanlah harta yang nanti dapat Anda bawa dan Anda nikmati ketika berjumpa Tuhan di kekekalan di surga. Nah, Anda mulai penasaran, wah mau Pak kalau gitu, tolong beritahu. Nah, sabar dulu, karena jenis harta ini yang dapat kita kerjakan selama hidup di dunia dan dapat dibawa ketika mati, bahkan ketemu Tuhan. Tuhan kan bilang begini, mari masuk hambaku yang setia dan bertanggung jawab, aku mengasihi. Wah, indah banget ya. Daripada ketemu Tuhan tertunduk malu, dapat intimidasi karena terakhir mati di ranjang kesakitan, kita tahu belum bertobat. Yang terakhir masih mati dalam keadaan penuh luka, amal dan dendam. Di ranjang kesakitan kita diambil nyawanya dalam kondisi kayak begitu. Makanya yang punya beban dosa mulailah belajar to forgive and to forget. Maafkan dan lupakan. Karena kita nggak tahu kapan hari terakhir itu tiba. Kalau tibanya sak ujuk-ujuk, ya, mendadak begitu dan Anda tidak pernah bereskan hatimu di hadapan Tuhan, bagaimana nanti? Apakah mending kalau bisa ketemu Tuhan? Kalau enggak, hati-hati saudara. Nah, jenis harta apa ini? Sabar dulu, kita langsung lompat saja ke poin yang kedua. Yang pertama tadi kan bicara tentang hari terakhirmu pasti akan tiba. Sudahlah, jangan sombong, pasti akan tiba. Saya jamin 1000%. Ya. Yang kedua, sampaikanlah pesan terakhirmu. Nah, mengenai harta tadi yang harus dikerjakan selama hidup di dunia yang bisa dibawa dan dinikmati di surga, ada di poin kedua. Jadi kita langsung lompat ke poin yang kedua. Sampaikanlah pesan terakhirmu. Banyak juga orang Kristen nggak peduli tentang hal ini. Oleh sebab itu Roh Kudus harus ajarkan kepada jemaat di tempat ini. Saya bacakan ayat pertama ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Nah ini menarik nih. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Wah ini kalau kita jadi Hizkia ini hoki banget. Karena kita tadi sudah sepakat ya, kuota hidup itu nggak ada yang tahu cuma Tuhan. Tuhan Yesus yang memegang rahasia kuota hidup setiap kita kan. Lah Hizkia ini hoki banget. Tuhan pinjam mulutnya hambanya yaitu Nabi Hizkia untuk diutus beritahu ke Hizkia. Kamu beritahu pada Hizkia bahwa dia akan mati, tidak akan lama lagi hidupnya akan selesai. Tuh hoki kan, karena diberitahu. Beruntung Hizkia itu diberi kesempatan untuk diberitahu. Di ranjang kesakitannya Tuhan beritahu kamu akan habis kuota hidupnya. Sehingga Hizkia apa? Langsung dia kaget, nggak nyangka kan, ya memang aku sakit, tapi dengar kamu ngomong gitu. Ya kalau kita lagi sakit didatengin pendeta ngomong gitu, kira-kira ada gimana Bang? Malah marah, bisa mengutuki kan, dasar pendeta, gitu kan, diomelin, sakit malah lu sumpahin mati gitu ya. Tapi Hizkia ini punya respon hati berbeda. Diberitahu akan mati, dia memilih apa? Memalingkan mukanya ke tembok, dia berdoa dan dia menangis dengan sangat. Dan tangisannya apa? Apakah dia minta, Tuhan tambah umurku? Enggak. Sembuhkan aku? Enggak.
Ya, tadi kan kita udah baca 8 ayat ya, coba Anda periksa. Dia doa dan berserunya nggak minta itu. Dia cuma ngomong begini, cuma meratapi hidupnya. Dia curhat ke Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah hidup tulus hati dan setia kepadamu? Bukankah aku menjauhi yang jahat dan melakukan apa yang kau pandang baik, Tuhan? Itu doang. Tuhan langsung masih hatinya. Wow, keren ya. Keren banget Bapak Saudara. Dia nggak nego Tuhan, Tuhan, mosok lu bikin gua mati sih? Masih muda Tuhan, umur 39. Oh Tuhan kasih kesempatan tambah umur. Enggak. Dia cuma bilang, Tuhan, bukankah kau tahu aku tulus hati dan setia kepadamu, melakukan kebenaran, apa hal yang baik. Gara-gara itu Tuhan diingatkan itu, Tuhan masih hatinya tergerak dengan belas kasihan. Langsung beritahu si hambanya Yesaya. Yesaya udah mau pergi tinggalkan istana kan. Yesaya balik lagi beritahu, aku mau menyembuhkan Hizkia. Aku tambah lagi kuota hidupnya 15 tahun. Wah keren ya. Nah di sini Bapak Saudara harus mulai belajar ini. Apa sih maksudnya? Kok Hizkia disuruh sampaikan pesan terakhir? Ada apa ini? Mosok menyampaikan pesan terakhir cuman kita taunya gini, yalah pesan terakhir itu kan waktu sekarat dan mau mati dulu. Mumpung masih bisa ngomong walaupun terbata-bata, ngomong lah. Titip anak-anak itu bukan begitu. Ngapain firman Tuhan nyatet begitu ngasih tambahan umur 15 tahun? Cuman nyuruh Hizkia titip pesan wasiat cuman sekedar kalimat-kalimat yang tidak bermutu. Ya, jangan pernah titip pesan terakhir kepada keluarga yang Anda cintai cuman ngomongnya gitu. Nanti tolong ya, kalau papa nggak ada jaga mama sama adik-adikmu, kuku-kukunya. Bukan itu maksud Tuhan. Nah, kita mau belajar makin dalam. Kenapa kok diberi kesempatan 15 tahun? Hizkia mati muda, Anda harus curiga. Umur 39 kok mati muda, orang baik, ada apa ini? Ya, mulai curiga ya. Tapi Tuhan tambah 15 tahun, akhirnya mati di umur 54. Masih tergolong muda, 54 kan Bapak Saudara? Kenapa ya garis keturunannya ini mati muda terus? Anda perlu mewaspadai. Saya ngomong begini bukan ada ketakutan ya, tapi waspadai. Jangan-jangan ada dosa kutuk keturunan yang menghampiri di pohon kehidupanmu, harus dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun Anda saat ini orang Kristen yang rajin pelayan, coba dicek. Kalau historicalnya garis keturunan Anda dari orang tua, nenek, kakek, buyut, kawin cerai, coba diselidiki. Mati karena kanker, kanker karena kanker, tolong diselidiki. Tapi saya ngomong gini harus hati-hati ya, nggak boleh menghakimi. Anda cukup introspeksi diri, nggak boleh menghakimi. Oh pantesan tetangga gua itu ya kemarin mati kanker ini. Karena memang ibunya gue lihat kanker juga. Udahlah, ini kan firman untuk kita. Untuk kita menilai, adakah peninggalan kutuk dosa nenek moyang di garis kehidupan keturunanku yang harus aku patahkan, yang harus aku minta dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena Hizkia pun tidak luput kan, kaitan sama ini sama itu, beres. Sikap hidupmu menyandung banyak orang, beres. Karena kalau nanti Anda menyimpan beban dosa itu, dirancang kematian kelak, Anda akan sulit berdoa. Karena setan mendakwamu. Kamu mau doa, yakin? Kita ngomong belajar, Anda langsung udah minder. Anda akan sangat-sangat kesepian karena doamu tidak pernah Anda gunakan untuk berdoa pemberesan dosa-dosa. Kalau Anda sudah bereskan semuanya, tiap hari selalu berjaga-jaga, hati ini dijaga dari segala kewaspadaan, jadi sudah biasa ketika hari-hari akhirmu tiba, doanya tanpa dakwaan iblis. Anda tinggal bilang begini, Tuhan terimalah nyawaku, aku siap, aku kasih. Wah, enak sekali tuh. Gak usah nunggu pendeta tumpang tangan menghantarkan kita ketemu Tuhan. Kita ketemu Tuhan langsung. Setan gak bisa dakwah, karena hati kita bersih, hati kita bebas dari tuduhan setan, karena semua beban dosa sudah dibereskan. Makanya latihlah dirimu untuk berdoa, Bapak Ibu Saudara. Hizkia senjata terakhirnya cuma itu. Dia kan gak bisa, pengawal, bawa semua kekayaanku, emas, perak, permata, kumpulkan, cari tabib yang hebat. Gak bisa, tetap mati. Maka dia hanya bisa memalingkan wajah ke tembok dan berdoa. Doa, suatu senjata yang luar biasa. Jangan tinggalkan doa. Nanti saya bahas lebih detail. Kemudian rencana hari tua yang kedua apa yang harus disiapkan? Nah tadi, yang tadi saya bilang, kumpulkan harta di surga selama masih hidup di dunia. Nah itu nanti kita bahas ya. Nah yang ketiga, jadi ada 3 rencana hari tua ya. Punya gaya hidup doa, kumpulkan harta di surga, artinya di
dunia ini masih hidup harus mulai dikumpulkan. Yang ketiga, siapkan warisan terbaik bagi keluarganya. Ini banyak orang Kristen juga nggak pernah pikir ini. Puro-puro warisan Pak, tiap bulan aja ngepas. Apa yang mau diwariskan? Nah, nanti saya beritahu. Tuhan itu kalau ngajar nggak selalu bahwa kita tuh berpikir konotasinya duit terus. Terlalu pikiran kita tuh serba duit. Ada Tuhan itu yang menyukupkan segala kebutuhan kita. Nah, sekarang kita masuk poin yang ke-1, yaitu apa? Melatih diri punya gaya hidup berdoa. Anda sudah tahu penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip doa saja supaya Anda tahu, ya. Ada prinsip doa yang harus Anda ketahui. Gimana sih bisa berdoa? Ya, berdoa itu dilatih sejak Anda juga rajin saat teduh. Jadi ketahuan kalau jemaat nggak rajin saat teduh, pasti nggak rajin berdoa. Kalau saat teduhnya bolong-bolong, pasti doanya bolong-bolong. Oh, saya saat teduh memang jarang Pak, tapi doa nggak pernah Pak. Tiap hari pasti doa Pak, nggak pernah bolong. Iya, karena doanya cuma 5 menit. Cuma 5 menit doanya paling Tuhan terima kasih, haleluya, amin. Ya. Tuhan kamsia buat berkat-Mu, amin. Ya gitu. Nah, kalau gitu mah itu bukan doa, ya. Jadi Anda harus ngerti doa itu ada prinsip pentingnya. Ya, yang pertama, doa harus lahir dari iman kepada Tuhan Yesus. Yakobus 5 ayat 15. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu diampuni. Wah, luar biasa ya. Anda sakit sembuh, Anda berdosa, semerah apapun dosamu disembuhkan, dimerdekakan, disucikan, dikuduskan hanya melalui doa. Tapi ingat, doa yang lahir dari iman itu artinya apa? Berarti Anda harus tahu doanya dialamatkannya kemana. Ya Tuhan Yesus, ya sudah. Tapi ini ada satu peringatan penting begini. Tidak semua orang Kristen sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Hidupnya mendua hati. Saya ingatkan bertobat. Mendua hati itu begini, ya ke gereja ya iya. Tapi kalau sudah ada urusan yang sangat dianggap sudah menekan sekali hidupmu, dan Anda merasa di gereja nggak dapat jawaban, minta tolong pendeta, gembala, Anda merasa tidak juga dapat jawaban sesuai harapan Anda, tetangga Anda bilang sudah ikut aku aja, jangan ada orang pintar, nanti paling cuma dikasih air minum, ya dikasih barang, tinggal kamu pakai, tinggal kamu ini, dan Anda ikut, itu disebut mendua hati. Karena Anda Yesus ya, solusi dunia juga itu. Itu seperti kalau Anda menikah, suami satu nggak cukup, istri satu nggak cukup, Anda pengen lebih dari satu. Mendua hati di hadapan Tuhan. Tuhan bilang apa? Orang ini nggak panas, nggak dingin, suami-suamiku akan muntahkan dari mulutku. Karena Anda berarti nggak sungguh-sungguh percaya. Ya. Doa yang lahir dari iman itu alamatnya jelas dan teguh. Hanya Anda tujukan ke Dia. Pokoknya aku punya beban permasalahan, ya alamatnya ke Tuhan Yesus. Orang bilang, lu kesono kan nggak dijawab-jawab, bawa ke sebelah. Banyak tuh loh yang jadi kaya cepat, iya ada. Itu yang sembuh, iya ada. Saya beritahu Bapak, setan itu tidak akan pernah memecah kerajaan. Kalau Anda datang ke seseorang yang menawarkan solusi kesembuhan, solusi kaya, tidak di dalam nama Tuhan Yesus, setan bisa berhenti. Saya jujur saya beritahu, karena kita juga memberitahu. Ketika Tuhan Yesus dicoba di padang gurun, pencobaannya kan tentang juga kekayaan. Jika engkau Yesus menyembah aku sekali saja, semua kekayaan yang kuberikan kepadamu. Lu setan itu memang bisa kasih kekayaan. Yesus diuji itu cuma disuruh sembah sekali saja, seluruh kekayaan diberikan kepadanya. Yesus bilang ada tertulis mengenai engkau, jangan mencobai Tuhan Allah. Ya kenapa kita dicobai langsung jatuh? Malah kita yang cari pencobaan. Aduh, ke gereja nggak ada jawaban, doa sama Tuhan nggak dapat jawaban, sudahlah, yang penting cepat. Nah, hati-hati. Ingat tuh, sekalipun setan memberimu kekayaan, minta tumbal. Beda. Kalau Tuhan kasih, ikhlas, tulus, itulah Tuhan. Kalau setan kasih kesembuhan, ingat itu tidak kesembuhan, memindahkan sakit penyakit ke bentuk yang lain. Anda akan mendatangkan sakit penyakit yang baru, entah ke Anda atau keturunan Anda. Ya, makanya tadi coba renungkan, ini kok bisa ya bapaknya mati umur 36, anaknya umur 39. Untung Tuhan jawab doa. Hati-hati, jangan pernah bermain hal-hal yang mendua hati. Bahkan Anda main berhala-berhala di hadapan Tuhan. Ada kutuk yang mengikuti. Ini perkara yang serius. Di Ulangan 20 dikatakan begini, sekarang Tuhan kasih keputusan, pilihlah kehidupan dan berkat atau pilih kematian dan kutuk. Tuhan memberi kepilihan kan kepada umatnya, kepada bangsa Israel. Sekarang kuhadapkan kepadamu dua pilihan, kehidupan atau berkat, kematian atau kutuk.
Tapi Tuhannya enek melihat bangsa Israel yang dibebaskan dari perbudakan Mesir, dibebaskan dari budak dosa, dijadikan budak kebenaran. Tapi susah untuk taat. Hatinya nih loh, degil mendua hati. Pengennya solusi yang cepat, yang instan. Sekali lagi hati-hati. Lebih baik Anda tahan dalam penderitaan, dalam kebenaran, daripada cari solusi yang cepat, mendatangkan murka Allah. Ya, jangan cari solusi yang cepat. Oleh sebab itu Anda mulai diajar, andalkan solusi yang dari Tuhan dong. Karena kan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, termasuk orang-orang pintar, orang-orang yang mengaku dirinya hebat, yang bisa kasih solusi kesembuhan, solusi kaya. Tuhan bilang terkutuklah. Kenapa firman itu dilanggar? Diberkatilah yang menaruh harapan pada Tuhan. Ya sudah, naruh harapannya sama Tuhan, doa aja. Makanya firman ini dibagikan, ada prinsip doa yang harus Anda mengerti, sehingga Anda nggak jadi kecewa. Oh, makanya sampai hari ini doaku tak pernah kunjung dapat jawaban dari Tuhan. Aku baru tahu ada prinsip doa yang namanya doa itu harus lahir dari iman yang sungguh-sungguh. Aku mau bertobat. Nah, mulai hari ini cek di rumah Anda kalau masih ada benda-benda yang mendukakan hati Tuhan. Buang, cintai Alkitab. Buang benda-benda lain yang dibilang jimat atau bikin kaya, bikin ini, bikin itu. Itu mendukakan hati Tuhan. Saya nggak akan detailkan benda-benda apa itu. Anda sudah mengerti, Roh Kudus sudah beritahu. Ya, cintai Tuhan, jangan cintai yang lain. Prinsip doa yang kedua apa nih? Kalau Anda pengen tahu doa yang didengar dan doa yang dilihat. Kan Tuhan ngomong gini sama Hizkia, Hizkia, setelah ku dengar doamu, setelah ku lihat air matamu. Wah, luar biasa ya. Jangan sampai Anda berseru dan Tuhan bilang, apa? Lu doa ngomong apa lu? Karena prinsip doa aja Anda nggak ngerti. Isinya cuma kejahatan dan dosa yang tidak pernah Anda bereskan. Kalau Anda pengen Tuhan ngomong begini, Cynthia, wah misalnya di sini ada namanya Cynthia ya. Waluyo, telah ku dengar doamu. Itu seneng banget ya Tuhan ngomong begitu ya. Berarti Anda ngerti prinsip doa ini. Yang kedua, apa prinsip doa? Doa orang yang benar jika yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yohanes 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini artinya apa sih? Doa orang yang benar berarti yang doa ini harus benar dulu. Loh Pak, kalau harus benar dulu ya kagak bisa Pak, semua orang berdosa. Nah ini poinnya. Doa orang yang benar artinya apa? Anda harus dibenarkan oleh darah Yesus. Gampang tuh. Syaratnya cuma mau mengakui dan bertobat tadi. Maka seketika Anda mau mengakui dosa-dosamu, 1 Yohanes 10 ayat 1, Anda akan disucikan, dikuduskan. Doa yang benar artinya dibenarkan oleh darah Yesus. Bagian Anda cuma bekerja sama dengan Roh Kudus, mengakui dosa-dosamu dengan segenap hati, menyesali dan meninggalkan semua dosa-dosanya. Jangan cuma menyesal, tapi pencetus dosanya tetap ada. Yang terikat dengan rokok, rokoknya masih disimpan. Yang terikat dengan pornografi, filmnya masih disimpan. Ya, Anda mengerti maksud saya, Roh Kudus pasti beritahu. Doa orang yang benar, ya. Jadi Anda harus dibenarkan oleh darah Yesus melalui pengakuan Anda yang tulus. Sudahlah, jangan ada yang disembunyikan. Tuhan itu melihat Anda sampai telanjang. Anda mau lari kemana, Tuhan tahu detil-detilnya. Kalau ada 10 dosa, Tuhan ngerti sebelum Anda mengakuinya. Jadi kenapa diakui cuma 9, yang satu disimpan dengan rapat-rapat, seolah-olah Tuhan akan bisa memaafkan itu. Ya kalau Anda tunda terus, Anda cintai terus, itu namanya kesengajaan berbuat dosa. Itu menimbulkan murka Allah di atas kepalamu sendiri. Ya bereskan semuanya Bapak. Mau dosa besar, dosa kecil, pokoknya Roh Kudus saat ini sudah beritahu, bereskan. Apa saja yang mengganjal di hatimu, firman ini mulai semakin keras, mengusik hati nuranimu, supaya Anda tidak sembunyikan dosa. Ya. Terus apa tadi? Jika yakin didoakan, apa artinya sih jika yakin doakan? Itu bicara metodenya. Jika yakin doakan berarti metodenya harus benar. Nah metodenya gimana Pak? Itu tadi metodenya melalui saat teduh. Di saat teduh itulah Anda bisa punya gaya hidup doa yang benar. Gimana sih saat teduh yang benar? Saya kalau nggak salah pernah sampaikan di sini. Singkatnya aja ya, karena saya bekerja dengan waktu. Cara berdoa yang benar itu adalah melalui saat teduh. Saat teduh itu urutannya begini. Ya, semoga Anda cepat ngerti lah. Saat teduh itu isinya ucapan syukur dan terima kasih. Tiap hari udah begitu, tujukan sama Tuhan.
Kalau orang yang doanya singkat ya boleh lah, simpel aja bilang begini, Tuhan kasih ya Tuhan, makasih buat berkat-Mu. Aku bersyukur aku bangun tidur dan aku hidup dan masih sehat. Makasih buat istri, anak, suami, keluarga besar ini, buat pekerjaan usaha, semua lancar Tuhan cukupkan, aku berterima kasih. Ya itu salah satu contoh ucapan syukur. Saat teduh itu begitu. Anda mau ketemu kekasih hati Anda, mau ketemu Tuhan kan? Mulailah dengan ucapan syukur dan terima kasih. Anda kalau punya anakmu mengerti prinsip ini kan Anda senang. Anak ini kok sopan banget sih, puji Tuhan punya anak kayak dia ya. Dalam hati Anda kan dikit-dikit, Pak, aku mengucap syukur loh Pak. Anda udah curiga mau minta apa, padahal cuma ngomong, Pak aku mengucap syukur loh. Kenapa? Karena Papa sayang sama aku. Anda pasti terharu kan? Jangan curiga dulu ya. Tuhan juga senang Anda sering mengucap syukur dan gak minta-minta. Wong kita aja tuh malah pengen ngasih, bener gak? Tahu punya anak begitu nih ya, anak kita gak minta, kita yang kreatif pengen ngasih ya. Kenali hati bapakmu gitu loh saya. Ya. Ucapan syukur dan terima kasih. Kemudian apa? Masuk dalam pujian penyembahan. Puji dulu Tuhanmu, sembah dulu Tuhanmu, Dia Allah yang suka disembah. Jangan sembah berhala yang lain, jangan mendua hati. Gimana caranya? Nyanyilah pujian yang Anda suka. Karena Dia, Roh Kudus berdiam di dalam batinmu. Ketika Anda menyembah, Roh Kudus juga ikut menyembah bersama, meninggikan nama Yesus. Nah, saya nggak bisa main musik, ya sudah, wong handphone aja punya ya, disetel lah lagu-lagu rohani dari YouTube, bebas apa saja Anda suka. Masuklah dalam 2-3 lagu menyembah, menyanyi bersama. Ya, setelah itu apa? Firman dibaca, bertobatlah, kitabnya dicari, jangan disimpan di laci sampai berdebu. Mulai dicari, dilatih, dicintai. Baca tiap hari 1 pasal, renungkan sampai terima rema. Dan temukan janji-janji Tuhan, perkatakan dalam hidupmu. Itu saat teduh itu kayak gitu Bang Saudara. Jadi saya bingung kalau orang saat teduh cuma 5 menit itu bukan saat teduh. Itu saat ngibrit buru-buru. Ya. Kemudian baru diisi dengan doa. Doa syafaat bagi jiwa-jiwa. Anda akan ditaruh beban sama Tuhan untuk doakan jiwa-jiwa tertentu. Anda juga mulai doakan bagi keluargamu, bagi Anda sendiri, bagi anakmu. Itu loh kurang lebih isi saat teduh Bapak Saudara. Jangan taruh doa kebutuhanmu di awal. Coba kalau Anda punya anak, ketemunya cuma begini, Pak mau kasih duit apa? Aku mau beli handphone, mau beli Nintendo, mau beli PlayStation, kira-kira ada gimana? Bukankah kita sama ketemu Tuhan kan? Tuhan, tolonglah Tuhan, kerjaanku ini loh, usahaku lagi sepi, begini-begini melulu terus, kira-kira gimana? Kalau bisa ya jangan ketemu dia dulu ya, begitu ya. Kalau punya anak begitu kan udahlah, yang ini aku nyesak di hati gitu ya. Kenali hati Bapak di dunia supaya kita mengerti juga hati Bapak yang kurang lebih sama. Dia Bapak kita anak kan. Anak mana kalau nggak minta pada bapaknya? Kan nggak disuruh minta sama tetangga. Tapi kalau cara mintanya aja nggak sopan, nggak ngerti hati Bapak, sering banyak orang nggak menerima jawaban atas doanya. Baru disebut apa? Sangat besar kuasanya. Orangnya dibenarkan dulu, metodenya ini ngerti caranya, unggah-ungguhnya kalau orang Jawa. Ya. Loh, bertemu sama Bapak di surga loh, sang raja semesta, pemilik kehidupan. Maksud Anda nggak ngerti sih saat teduh yang menyenangkan hati Bapakmu itu, baru dikatakan apa? Sangat besar kuasanya. Apa yang mau menghalangi lagi? Tidak ada. Tidak ada tuduhan, sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Setan bisa dapat? Tidak bisa. Caranya pun berkenan di hadapan Tuhan. Tinggal Tuhan memerintahkan langit terbuka, menurunkan jawaban atas doa Anda. Itu kan yang dialami Hizkia. Udah sekarat, hanya bisa doa, hanya bisa nangis. Tuhan, tolong diingat Tuhan, aku kan hidup ini tulus dan setia, mengasihi Tuhan, menjauhi kejahatan. Tuhan langsung hatinya tergerak ya. Oh Hizkia, imut banget sih kamu gitu ya mungkin ya. Ya wes lah, 15 tahun lagi ya kan. Prinsip doa selanjutnya apa? Doa harus sungguh-sungguh ya. Jangan sampai lupa ya. Doa harus sungguh-sungguh. Yakobus 5 ayat 17. Elia manusia biasa sama seperti kita, tapi ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Ini manusia dahsyat bener. Enggak ditulis Elia manusia super loh. Elia manusia biasa sama seperti kita. Bedanya apa? Elia kok doanya manjur dijawab Tuhan? Karena doanya sungguh-sungguh. Ya itu bedanya. Nah terus Pak saya belum paham, berarti Anda doanya belum sungguh-sungguh. Nah tapi doa sungguh-sungguh kayak apa Pak? Nah ini loh, doa yang sungguh-sungguh adalah terlihat dari pemilihan waktu dan tempat dan mau berapa jam Anda rindu melakukan saat teduh. Udah gampang. Kalau Anda jarang saat teduh ya berarti doamu nggak sungguh-sungguh. Kalau Anda saat teduh cuma 5 menit ya berarti nggak sungguh-sungguh. Kalau doa cuma 5-10 menit apa bisa dikatakan doamu sungguh-sungguh?
Doa yang sungguh-sungguh itu tidak membuat Anda bosan ketika berkomunikasi intim dengan Tuhan. Padahal diulang tiap hari loh. Doa yang sungguh-sungguh adalah doa yang disiplin dan komitmen di hadapan Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh adalah doa yang dilakukan konsisten sampai Anda terima jawaban doa-doamu. Berdoa sampai segala sesuatu terjadi. Kalau bahasa Inggrisnya push, pray until something happen. Pokoknya Anda hanya gigih, tekun, doanya hanya kepada Tuhan Yesus dan tunggu jawaban dari Tuhan. Yang lain Anda tidak peduli. Gak apa-apa, tetangga sebelah kok lebih cepat kayaknya keperluan, kebutuhan sehari-harinya, Anda kayaknya lebih lambat, gak apa-apa. Lapor menang carry Bapak Saudara. Sudah, maka kita tidak usah lihat rumput tetangga lebih hijau. Pandang Yesus yang memberikan jawaban. Anda mengerti prinsip doa. Amin. Ya, jadi pegang teguh, ini penting. Jadi makanya dikatakan Elia manusia biasa sama seperti kita. Bedanya Elia sungguh-sungguh berdoa, kita belum tentu. Jadi saat teduh yang sungguh-sungguh itu terlihat dari pemilihan waktu, ya. Waktunya minimal 1 jam. Saya beritahu, sudah nggak apa-apa. Saya beritahu kalau ada yang bilang kok agamawi banget Pak, kayak tetangga sebelah aja doa 5 kali, 10 kali jamnya ditentuin, itu bagus, disiplin. Firman Tuhan mengajarkan di perjanjian baru, Tuhan ngajak murid-muridnya di Getsemani, terus Tuhan bilang apa? Tidakkah kalian sanggup berjaga dengan aku 1 jam saja? Tuhan minta 1 jam. Terus Anda bilang, itu kan Tuhan doa buat dirinya sendiri, salah. Tuhan itu berseru cuma 3 kali, Bapa kalau boleh cawan ini lalu dari hadapanku. Tapi kalau kehendakmu terjadilah, aku minum cawan ini. Diulang 3 kali nggak sampai 5 menit. Nah, terus berjam-jam Tuhan berpeluk itu doain siapa? Dia nggak pernah mendoakan dirinya sendiri. Dia tak pernah memikirkan susah payahnya sendiri. Dia terima setiap derita, cambukan, pukulan, hinaan, ludahan. Nggak pernah dia doa begini. Dia berdoa berjam-jam itu buat murid-muridnya dan buat Anda supaya sampai hari ini tidak ada satupun imanmu yang gugur dan menjadi murtad. Ingin tahu rahasia kebenaran firman Tuhan ini? Lihat, Yudas Iskariot akhirnya gugur kan? Murid, rasul. Ciuman Yudas terakhir di taman Getsemani adalah ciuman maut yang membawa Yudas kehilangan keselamatan. Rasul, kita murid aja belum tentu pengikut doang. Yudas tuh rasul nggak kebal dengan namanya dosa. Jangan simpan dosa. Ya, jadi kita ngerti ya prinsip doa 1 jam karena Tuhan yang meminta. Berjaga-jagalah dengan aku 1 jam melalui saat teduhmu. Kalau 1 jam aja Anda tidak mau kasih, saya kasih nih. Yang lebih manjur lagi di perjanjian lama, Anda disuruh doa malah 2,4 jam. Di Maleakhi pasal 4 Tuhan bilang begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Banyak yang GR, ngomongin duit melulu gitu kan. Karena persepuluhan itu nggak bicara duit. Maksud saya nggak hanya bicara duit. Lagian kalau bicara duit, emang kenapa Bapak Saudara? Saya nggak ada titipan pesan apa-apa tentang persepuluhan. Saya cuma mau bagi kebenaran firman. Anda kan terima 100% dari Tuhan, bener nggak? Itu kan duitnya Tuhan. Dipercayakan kepada Anda untuk Anda kelola. Tuhan hanya menguji kesetiaan dan ketaatanmu. Coba kalau sudah aku berkati 100%, aku minta dia 10%, dia taat. Itu baru bicara duit loh Bapak Saudara. Saya kembalikan kepada Anda, karena saya bukan gembala tempat ini. Renungkan baik-baik, 100% itu bukan duitmu, bukan duitku. Tuhan menguji hatiku. Aku melekat enggak terhadap 10%. Loh apa, tapi persepuluhan sering disalahgunakan begini. Kalau memberi sudah tidak usah banyak pikir. Kalau Anda di gereja itu tertanam dan bertumbuh, sudah kasih aja. Tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Nah, tapi saya mau garis bawain bukan persepuluhan uang, Bapak, nggak usah khawatir ya. Ya nggak ada kepentingan apapun. Tapi bicara persepuluh itu bicara hidupmu, waktumu, kuota hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Kan Tuhan yang kasih. 1 dari 7 hari itu akan menjadi hari terakhirnya. 1 hari 24 jam. Kau habiskan untuk apa Bapak Saudara? Untuk kerja Pak, emang nggak boleh kerja? Boleh, kerjanya 8-10 jam. Karena perjalanan macet 2 jam. Sehari habis di waktu bekerja dan di perjalanan 12 jam. Belum yang hobinya tidur, selalu minta 8 jam. Sudah 12 plus 8, 20 jam. Sisa 4 jam. Tuhan cuma minta 1 jam. Anda masih nawar, Pak 3 jam buat jalan-jalan di mall Pak. Belum kalau balasin handphone Pak, buat bersosial media, buat nonton TV, baca Quran. Nah terus buat Tuhan kapan Bapak Saudara? Maka Tuhan beri perintah yang jelas. Kembali pada 1 tujuh. Miliki gaya hidup berdoa 1 jam minimal. Kalau enggak perjanjian lama malah minta per 10. 10% kali 24 jam itu mendewe 2,4 jam.
Kalau Anda udah terbiasa, bosen barusan. Makanya mulai latihan. Sebelum hari kematianmu tiba, kalau Anda tidak pernah latihan berdoa, Anda akan sangat kesepian. Ingat omongan saya ini akan menghantui Anda sampai hari kematian. Kalau Anda tidak pernah membangun gaya hidup berdoa, suatu hari Anda akan sangat kesepian dan ketakutan, dan Anda berharap pada hamba Tuhan untuk datang menjenguk Anda. Ya kalau masih bisa ngomong, kalau sudah dipegang-pegang begini dimasukin selang terus nggak bisa ngomong, cuman hanya doa yang menghantarmu. Setan tidak bisa dakwah. Ingat baik-baik saja. Prinsip doa yang terakhir adalah ketika Anda berdoa, ingat Tuhan juga melihat loh siapa Anda dalam kehidupan orang lain. Ingat nih Bapak Saudara. Ketika Anda berdoa, Tuhan juga melihat kehidupanmu terhadap orang lain kayak apa. Makanya di ayat kelima, kembali ke 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 5 dikatakan begini. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Coba renungkan ini kata-kata ini benar-benar mengusik hati saya. Seorang Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Bos sudah bilang aja, ya saya, sono balik ke Hizkia. Kenapa Tuhan harus menghormati Hizkia sampai kayak begini ya? Kamu kembali pada Hizkia, raja umatku. Wih keren banget ya. Misalnya kalau Tuhan tiba-tiba berfirman, kamu kembali pada Ibu Eli, pendeta gembala atas umatku di GBI Sewa. Wih keren banget ya, Tuhan saat menghormati sekali. Nah, coba Anda renungkan, kok Tuhan bisa sampai menghormati Hizkia kayak begini ya? Hizkia, raja umatku. Aduh Tuhan, sudahlah cukup bilang Hizkia aja lah, kami ini siapa sih di matamu? Loh ini ada artinya Bapak. Berarti Hizkia ini di mata Tuhan, dilihat kehidupan Hizkia di mata orang lain itu seperti apa. Tuhan perhitungkan untuk menjawab doa-doa Hizkia, karena Hizkia ternyata punya banyak pengaruh yang baik bagi kehidupan bangsa Israel. Hizkia ini banyak membawa Israel kepada Tuhan, makanya doanya didengar Tuhan. Nah sekarang Anda renungkan, hidup Anda saat ini di mata Tuhan kurang lebih kayak apa Bapak Ibu? Coba Anda renungkan, kehidupan Anda di mata Tuhan terhadap orang lain atau orang sekitar Anda seperti apa? Kalau Anda saat ini merasa, aduh aku pernah jadi batu sandungan, aku pernah tipu orang, melukai perasaan orang, pernah merugiin orang, saya menghimbau Anda Bapak, sebelum setan terus mendakwamu karena Anda pernah bereskan sendiri. Aduh Pak, udah kejadian lama, enggak apa-apa. Pak, resikonya kalau dia marah, hadapi. Mau Anda berbuat salah, terima konsekuensinya. Saya nggak khotbah dari teori saya. Ketika saya bertobat, Roh Kudus kerja hati saya. Roh Kudus tahu bahwa saya punya kebencian yang kesumat, yang luar biasa sama adik ipar saya. Tuhan tahu, pertobatan itu harus bersih di hadapannya. Saya kamu beresin dulu. Saya tadinya perang batin untuk Tuhan, aku ini kan koko ya, kakak ya. Masa datangin adik ipar, kami ini musuh berbuyutan Bapak saya. Dulu sebelum bertobat tuh kontok-kontokan gitu ya. Udah bukan rahasia umum lah. Kita sebelum bertobat sungguh-sungguh kan yang nama ipar itu nggak akur, mantu mertua nggak akur ya kan. Bapak Jura dia cuma nggak ngaku aja. Saya termasuk orang yang banyak musuh dulu. Nah Tuhan kejar untuk bereskan sama adik ipar ini. Wah nggak gampang. Tapi karena saya mau taat, ya saya lakukan. Saya datang ke rumahnya hanya untuk sekedar minta maaf dan saya peluk dia. Dengan resiko apa? Kalau dia nggak terima maaf saya, sudah. Tapi Tuhan kan menyuruh saya beres. Ternyata dia juga menangis bersama dengan saya dan kami dipulihkan. Amin. Jadi Anda harus siap dengan resiko ini. Anda yang berbuat, Anda harus berani bertanggung jawab. Tapi orangnya nggak mau dibereskan Pak, marah, ya nggak apa-apa, karena Tuhan tahu hatimu sudah mau beres. Respon orang bukan tanggung jawab. Respon hatimu mendengar firman ini menjadi tanggung jawab. Amin. Tapi kalau Anda nggak jadi batu sandungan, tapi Anda yang menjadi korban karena banyak luka di hati, ya Anda harus mau lepaskan pengampunan. Sukar Pak, Bapak nggak kawin sama suami saya, khotbah enak aja. Ya ini firman, jangan jadi hambatan. Kalau memang Anda banyak luka dan kepahitan, Anda harus bereskan. Karena Tuhan itu sebelum mendengar doamu, Tuhan mau tahu dulu kehidupanmu terhadap orang lain itu kayak apa. Ini diteguhkan di Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Kalau berdiri berdoa, disuruh cek dulu ada sesuatu yang mengganjal di hati orang terhadap seorang lain ya, bereskan dulu. Ya. Jadi sudah mengerti ya?
3 rencana hari tua yang Tuhan bilang sampaikan pesan terakhirmu, itu artinya suruh siapin itu untuk punya gaya hidup berdoa. Yang kedua, kumpulkan harta di surga. Ya, saya percepat, kumpulkan harta di surga itu begini Pak. Berarti ada jenis harta yang kalau dikumpulin di dunia nanti bisa dibawa dan dinikmati ketika berjumpa dengan Tuhan di surga. Apa tuh jenis harta? Yang pertama, Anda catat, yaitu harta hubungan pengenalan intim dengan Tuhan. Itu harta. Duitmu nggak bisa kamu bawa. Harta pengenalan intim dengan Tuhan itu Anda bisa bawa. Ketemu Tuhan nggak canggung lagi, sudah terbiasa. Tiap hari kan berkomunikasi. Halo Tuhan Yesus, halo Pak, apa kabar? Itu harta. Makanya lagu yang karya terbesar, gitu kan ada kalimatnya begini. Engkaulah harta yang tak ternilai. Ini harta hubungan pengenalan dengan Tuhan. Maka jangan cuma sekedar jadi orang Kristen yang pokoknya sudah percaya Tuhan cukup. Tidak. Tuhan menantikan hubungan pengenalan yang intim dengan pribadinya setiap hari melalui saat teduhmu. Makanya Matius 7 dikatakan begini ayat 23. Hanya kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Ini orang-orang ini kan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Hanya dari hadapanku pembuat kejahatan. Renungkan kata-kata, aku tidak kenal kamu. Masa Tuhan nggak kenal, Tuhan kan maha tahu. Kata tidak kenal ini adalah who are you? Aku nggak pernah merasakan keintiman denganmu. Itu maksud Tuhan. Jadi banyak orang-orang percaya sibuk pada pekerjaan dan pelayanan, melupakan keintiman setiap hari, tinggalkan saat teduh. Itu PR kronis kalau Anda tidak segera bereskan. Ya, jadi harta yang dikumpulkan di dunia bisa dibawa ke surga adalah harta hubungan pengenalan yang intim dengan Tuhan Yesus setiap hari melalui saat teduh. Ada jenis harta yang kedua. Saya persingkat aja, nanti Anda baca sendiri di 2 Korintus 4, yaitu harta pelayanan pendamaian. Harta yang tersimpan di bejana tanah liat untuk bersaksi dan memberitakan Injil, itu ternyata harta yang bisa dibawa ketika berjumpa dengan Tuhan. Makanya tim TWJ ini rajin pelayanan, saudara, yang selalu isinya kesaksian dan Injil diberitakan. Ya. Poin yang terakhir, yang ketiga adalah gaya hidup doa sudah, kumpulkan harta di surga sudah. Yang ketiga, siapkan warisan. Nah, ini juga banyak sekali orang-orang percaya tidak pernah mau pikirin tentang siapkan warisan. Warisan apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama, kalau Anda hidup sudah menikah, saudara, siapkan warisan pernikahan yang bahagia. Sudahlah, tolong pertahankan pernikahanmu itu. Saya tahu, nggak mudah, saya tahu. Mau ketemu gede kok mau akur terus, nggak bisa. Kadang berantem hebat, kadang terjadi kekerasan fisik. Tapi sudahlah, tetap belajar mengasihi dan menghargai. Yang suami kasih istrimu, yang istri hargai suamimu, pertahankan pernikahanmu. Itu warisan yang penting untuk memberikan pada anak-anakmu. Kalau enggak, anak-anakmu hidup dalam kutuk kegagalan pernikahan dan rusak gambar dirinya. Makanya ada anak-anak yang sampai tidak berani menikah karena melihat rumah tangga bapak ibunya nggak adil. Pertahankan pernikahanmu sepahit apapun. Namanya juga menikah dengan lawan jenis. Benar nggak, saudara? Ada di sini yang menikah nggak dengan lawan jenis? Namanya juga lawan jenis. Berarti kalau ketemu lawan terus ya maklum lawan jenis gitu ya. Bercanda supaya Anda nggak tegang gitu, saudara ya. Warisan pernikahan yang bahagia. Pertahankan. Jangan ikutan arus dunia mengatakan, Pak, ada firman katanya boleh bercerai kecuali karena zina. Sudahlah, saya nggak ada waktu, kalau ada saya bahas. Percaya aja Tuhan benci perceraian, udah gitu aja. Yang kedua, tinggalkan warisan 9 karakter Kristus dalam hidup. Nanti anak-anakmu akan belajar dari hidup ayah ibunya. Galatia 5 ayat 22-23. Ada 9 karakter kan? Kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu kerjakan dalam hidupmu supaya anak-anakmu melihat. Itu warisan yang harus kau kerjakan dalam hidupmu. Kalau enggak nanti Tuhan nggak akan bisa menyampaikan pesan kepada Anda. Sampaikan pesan terakhirmu, Anda nggak bisa ngomong. Bingung, aduh, gua aja nggak pernah bertumbuh di dalam Tuhan, karakterku mah semua berantakan, karakter dunia semua pemarah, sombong. Apa yang Anda mau wariskan? Wariskan karakter Kristus ini, maka kehidupan anak-anakmu akan mengalami Kristus melalui keteladanan kehidupan. Warisan selanjutnya apa? Teladan iman yang teguh. Teladan iman yang teguh ini penting, karena akhir zaman banyak orang
gugur iman tinggalkan Tuhan, sehingga membuat anak-anakmu melihat, oh papa mama kalau kesusahan ya gampang ya, terus nggak mau ke gereja ngambek, ada solusi lain yang ditempuh. Apa yang sedang Anda wariskan? Wariskan iman yang teguh, supaya anak Anda melihat, papa mama walaupun susah tapi nggak pernah tinggalkan doanya. Selalu aku lihat berlutut dengan air mata hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Itu warisan iman yang teguh. Kalau Anda terbiasa cari jalan pintas, anakmu juga melihat, oh mama nyuruh ke gereja, tapi mama sendiri juga rajin ke tempat-tempat yang aku lihat bertentangan dengan ajaran di sekolah minggu. Apa yang sedang Anda wariskan? Teladan iman yang teguh, cinta Tuhan Yesus sungguh-sungguh sampai garis akhir hidup. Lebih baik Anda mati di ranjang sakitmu tapi mati dalam kebenaran, daripada anakmu melihat, wow, orang tuaku ini berjuang untuk sembuh tapi dengan cara-cara yang mendukakan hati Tuhan. Anda sedang wariskan apa? Renungkan baik-baik. Warisan yang terakhir adalah siapkan tabungan masa depan untuk anakmu, Bapak Saudara. Siapkan asuransi, siapkan pekerjaan usaha yang bisa diwariskan juga. Pasti Anda, Bapak Saudara, mulai komplain, Pak, borong-borong tiap bulan aja kita ini cukup belum ngepas itu ya. Tapi kalau Anda mau jujur, Bapak Saudara, kalau Anda sadar dengan firman ini, Anda paksakan, disiplinkan, harusnya bisa. Mau setiap hari cuma 10.000 bisa, yang penting niat, ya kan? Sehari 20.000 untuk si Acong, anak yang pertama, untuk si Budi 15.000. Siapkan dengan tekun dan komit untuk tabungan masa depan anakmu, tabungan pendidikan anakmu. Karena Tuhan itu memberkati orang-orang yang tekun. Dan saat ini Anda sedang tinggalkan banyak kegagalan dan masalah dalam kehidupan keluarga. Asuransi saya katakan penting. Saya bukan penjual asuransi ya. Tapi Anda kalau misalnya asuransi belum bisa Pak, belum mampu, BPJS pemerintah sudah sediakan. Jangan nggak mau ngurus BPJS, sehingga ketika Anda sakit, Anda menjadi beban ekonomi di keluarga. Anda terlibat hutang sana sini karena Anda sakit. Persiapan BPJS, persiapan asuransi kesehatan, persiapan asuransi kematianmu. Karena nggak mungkin atas nama kemanusiaan kita nggak diurus sampai kita beres, ya. Jangan sampai jadi beban dalam kehidupan keluargamu karena Anda tidak pernah pedulikan yang namanya asuransi. Ya, silakan Anda renungkan dan siapkan dengan baik. Nah, pekerjaan dan usaha ya siapkan Anda renungkan, bisa nggak diwariskan ke anak-anak. Nah, nanti 3 hal ini Bapak Saudara, ketika Anda mulai rencanakan, persiapkan dan kerjakan, akan tiba waktunya Anda harus sampaikan pesan terakhir. Puji Tuhan, sudah mengerti ya? Saya undang semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan karena firman telah selesai Kau sampaikan di batas waktu yang telah terus berjalan di tempat ini. Hamba mengerti Tuhan, Kau akan bekerja lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu selesai dalam keterbatasan waktu yang ada. Firman-Mu tidak pernah dapat dibatasi oleh manusia, tidak pernah dapat dibatasi oleh waktu. Kau pemilik waktu, Kau pemilik kekekalan. Dalam firman-Mu yang telah disampaikan terus tertancap di tanah hati mereka yang paling subur. Batin mereka Kau baharui ya Roh Kudus, supaya benih firman itu semakin subur dan bertumbuh berbuah lebat di dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah mereka saat ini Tuhan mengerti bahwa hari-hari terakhir mereka akan tiba seperti Hizkia. Kami harus siap juga Tuhan, bahwa usaha hidup kami pasti akan habis suatu hari nanti. Dan ketika waktu itu habis, kami sudah harus punya perencanaan hari tua yang matang. Kami nggak mau jadi orang tua yang gagal mempersiapkan yang terbaik bagi keluarga yang kami cintai. Kami nggak mau Tuhan hidup sembrono sembarangan dan tak pernah memikirkan rencana hari tua yang matang. Oleh sebab itu Kau telah berfirman mengingatkan kami Tuhan untuk punya hikmat yang mengalir dari kebenaran firman-Mu, bahwa hidup ini harus punya perencanaan yang baik. Sebab kalau kami gagal merencanakan hari tua kami, berarti kami telah gagal merencanakan masa depan yang indah bagi keluarga dan anak-anak yang kami cintai. Ampuni kami ya Tuhan, kami telah banyak hidup dalam beban dosa dan beban yang menindih kehidupan kami. Biarlah malam hari Tuhan kami dapat berjumpa dengan Tuhan dan mengalami pembebasan, mengalami kelepasan. Kami mau Tuhan mengalami yang namanya gaya hidup doa seperti yang Tuhan telah ajarkan. Kami mau Tuhan mulai melatih gaya hidup berdoa. Kami mau Tuhan mulai untuk mengumpulkan 2 harta yang Tuhan beritahu rahasia kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, yaitu kami mau memulai hubungan intim dengan Tuhan sebagai harta yang terindah. Kami juga ambil bagian dalam harta pelayanan pendamaian
seturut kehendak-Mu nanti. Kami juga mau Tuhan mulai bekerja sama dengan Roh Kudus, memikirkan pengelolaan keuangan yang baik untuk kehidupan sehari-hari ataupun menyisihkan uang Tuhan. Bukan masalah jumlahnya, tapi masalah ketaatan karena mendengar firman Tuhan. Ketaatan dan ketekunan untuk menyisihkan walaupun hanya sedikit Tuhan. Tapi ketika ketaatan itu terjadi, Tuhan yang melakukan berlipat gandaan. Karena Tuhan mengasihi anak-anak kami, Tuhan mengasihi keluarga kami, Tuhan mencukupkan kebutuhan kami sebagai anak-anak-Mu. Makasih Tuhan, kami nggak mau hidup sembrono, kami mau nggak hidup seenak kami sendiri dan tidak pernah punya persiapan yang baik. Terima kasih Roh Kudus, Kau Roh yang tertib, Kau Roh yang teratur mengatur setiap kami dengan baik sehingga kami hidup dengan penuh kebijaksanaan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan selesai Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus untuk menjamah setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat saja tangan-Mu di tempat. Sebab waktu sudah habis, saya nggak bisa mengundang Anda untuk maju ke depan. Angkat tangan saja tangan di tempat Anda berada. Kalau perlu angkat kedua tanganmu sebagai bukti bahwa Anda telah mempercayai firman yang kau dengar, bahwa sebagai bukti bahwa Anda membutuhkan pertolongan Tuhan saat ini. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan. Kau tidak pernah dapat dibatasi dengan jarak dan waktu. Bekerjalah ya Roh Kudus, jamah setiap hati jemaat-Mu yang saat ini mendengar firman Tuhan. Angkat setiap beban dosa yang saat ini mereka menjerit dan berseru kepadamu. Lepaskan setiap tawanan dan belenggu itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada beban dosa yang terlalu berat yang tidak bisa Tuhan tanggung. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Tuhan Yesus saat ini mengalir, membasuh seluruh jemaat di tempat ini dan melepaskan mereka dari setiap ikatan dan belenggu dosa. Bahkan setiap beban masalah kehidupan yang datang sini berganti membuat mereka stres, membuat mereka depresi, membuat mereka putus asa, membuat mereka kehilangan pengharapan saat itu Tuhan. Tuhan menjamah dan memberikan ketenangan di dalam hati mereka, memberikan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran jemaat di tempat ini, sehingga mereka boleh merasakan bahwa Tuhan hadir sekalipun mata mereka belum melihat jawaban, tetapi hati mereka telah menerima jawaban di dalam hati mereka. Sebab Allah turut bekerja saat ini mendatangkan kebaikan dan kebaikan atas kehidupan jemaat pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba lepaskan saat ini Tuhan berkat dan pengurapan Roh Kudus turun atas kehidupan jemaat-Mu. Biarlah mereka dikuatkan senantiasa oleh kuatan Roh Kudus-Mu, bukan dengan kekuatan manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, teguhkan iman mereka, tetap taat dan setia mengiring Tuhan Yesus sampai akhir hidup mereka. Beri kemampuan untuk terus hidup seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa, Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri, sampai seluruh bumi dipenuhi api kemuliaan-Mu. Amin. Beri pujian hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya kembalikan kepada Ibu Eli, saya mau sampaikan sedikit pengumuman Bapak Saudara. Nanti yang Bapak Saudara setelah ibadah selesai, setelah doa berkat ya dari Ibu Gembala, nanti Bapak Saudara yang buru-buru pulang, jangan lupa dibawa ada sedikit berkat, yaitu makanan ya, ada nasi bungkus Anda bisa bawa. Kami bawa kayaknya lebih dari yang hadir ya, jadi
Silakan nanti yang merasa mau bawa lebih dari satu diatur saja panitia dari gereja ini, silakan yang lebih tahu siapa yang membutuhkan lebih dari satu. Dan juga ada penyekat Alkitab, nanti juga Anda yang butuh untuk menjadi pengingat Anda boleh minta ya. Dan yang buru-buru pulang berarti nggak bisa ikut ngobrol dulu, nggak bisa ikut foto, dan juga nggak bisa ditanya kesaksiannya, nggak apa-apa, karena saya mengerti sudah jam 8 beberapa harus segera pulang ya. Itu saja. Bagi yang tertarik untuk membeli tas TWC tadi, silakan hubungi tim kami ya Bapak ya. Itu dijual sangat murah, hanya 100.000. Karena tasnya sendiri kalau Anda beli itu 50.000.